Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dahyadi Kusuma dari kelas 3B Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana lanjutan dengan dosen pengampu Profesor Dr. H. Jaheni Nureni, SH, MH, dan asisten Dr. Randy Aridayandi, SH, MH. Pengertian perbarengan, gabungan, atau gabungan TP atau konkrus atau summon law. Dalam KUHP tidak ditemukan definisinya, tetapi dalam rumusan pasal-pasalnya dapat disimpulkan. Yang ke-1, seorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar, atau seseorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. Yang kedua, di antara perbuatan-perbuatan tersebut, hakim belum pernah menjatuhkan putusan atau vonis yang telah mempunyai kekuasaan hukum yang pasti dan tetap. Yang ketiga, jaksa atau penuntut umum dalam melakukan penuntutan perkara tersebut harus secara sekaligus atau dan bersamaan. Yang B, pengaturan perbarengan atau gabungan TP diatur dalam buku 1 KUHP bab 6 pasal 63 sampai 71. 1. Perbarengan peraturan konkrus idealis diatur dalam pasal 63 KUHP. Yang kedua, perbuatan berlanjut atau forgets handling diatur dalam pasal 64 KUHP. Yang ketiga, perbarengan perbuatan atau konkrus realis diatur dalam pasal 65 sampai 71 KUHP. Sistem pemidanaan. A. Perbarengan peraturan atau kursus idealis pasal 63 KUHP. Menurut pasal 63 ayat 1 KUHP digunakan sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan atau dijatuhkan pidana pokok terberat. Sistem pemidanaan seperti ini dinamakan absorpsi murni atau hisapan murni, yaitu pidana yang terberat menghisap pidana yang ringan. Dalam konkrus idealis, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan jasmani atau material handling, yaitu perbuatan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam pasal 63 KUHP, aturan yang dilanggar harus berbeda atau lebih dari satu aturan pidana. Tetapi dalam praktek sering terjadi beberapa perbuatan yang hanya melanggar satu aturan pidana. Terhadap hal ini dipakai pendapat doktrin, yaitu konkrus idealis homogeneus. B. Perbuatan berlanjut atau forgets handling. Menurut pasal 64 ayat 1 berlaku sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana dan jika berbeda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman hukum pidana pokok yang terberat. Pasal 64 ayat 2 merupakan aturan khusus dalam pemalsuan dan perusakan mata uang. Pasal 64 ayat 3 merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan ringan yang merupakan perbuatan berlanjut. Menurut MVT, syarat perbuatan berlanjut adalah 1. Ada niat yang merupakan perbuatan yang dilarang. Yang kedua, di antara perbuatan tersebut dilakukan tidak terlalu lama. Yang ketiga, tindak pidana yang dilakukan harus sejenis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.